Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, Bu Jamil dengan Pak Saiful. Di sini saya selaku pengamat sebelum Bu Jamil dengan Pak Saiful melakukan kegiatan coaching, saya ingin bertanya kepada Bu Jamil. Bu, kira-kira keterampilan apa yang akan ditebalkan pada coaching kali ini, Bu? Insya Allah untuk coaching kali ini saya mencoba menebalkan yang bagian pendengar aktif gitu ya. Jadi untuk yang lainnya itu mungkin saya masih belajar di mendengarkan aktif. Saya masih mencoba untuk bagaimana menjadi pendengar aktif karena pada dasarnya belum pernah melaksanakan coaching itu sendiri. Baik, berarti yang ditebalkan nanti keterampilan mendengarkan aktif ya, Bu ya? Saya tebalkan di situ. Baik, kiranya Bu Jamil dengan Pak Saiful bisa memulai kegiatan coachingnya. Silakan Pak, Bu. Pak Saiful. Assalamualaikum Bu Jamil. Waalaikumsalam Pak Saiful. Ada Bu Jamil. yang bisa saya bantu? Oh iya, kira-kira Bu Jamil ada waktu luang nggak untuk saya? Insya Allah saat ini saya lagi luang. Iya, ini saya mau bercerita sedikit nih tentang kegiatan pembelajaran saya di kelas Bu Jamil. Oh iya gitu. Kalau ada waktu nanti saya mau cerita sedikit. Iya monggo, jenengan Iya. bisa cerita. Saya luang hari ini. Begini Bu Jamil, jadi pada waktu proses kegiatan pembelajaran saya di kelas itu sebagian besar anak-anak itu tidak fokus dengan apa yang saya ajarkan, dan mereka itu pun juga tidak memperhatikan saya pada saat saya mengajarkan di kelas, Bu. Nah, padahal saya sudah berusaha mencoba menggunakan model, metode, tapi mereka tidak fokus dengan apa yang saya ajarkan. Nah, ini adalah pengalaman saya ini menjadi suatu problem atau masalah bagi saya gitu Bu Jamil. Gitu ya. Dari Iya. sharing kita kali ini yang ingin diharapkan Pak Saiful bagaimana ya? Yang saya inginkan pada sharing atau percakapan obrolan kita malam hari ini, itu saya ingin adanya solusi lah Bu Jamil. Jadi solusi dari proses pembelajaran yang saya alami di kelas, yaitu prosesnya bagaimana pembelajaran itu siswa itu bisa fokus dengan kegiatan pembelajaran yang saya ajarkan. Jadi seperti itu. Selama ini kira-kira Pak Saiful itu kalau mengajar seperti apa nggih? Kalau saya mengajar, saya sudah mencoba metode, model yang saya ajarkan kepada anak itu sudah berpusat pada anak. Baik itu bentuknya kegiatan pada proses diskusi, kemudian bentuk yang lainnya. Nah, itu sudah terpusat pada anak. Kemudian saya sudah mengajarkan kepada anak-anak itu juga sesuai dengan tahapan rencana pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak, jadi sesuai dengan itu. Tuntutannya juga sesuai, mulai dari pembukaan, kegiatan inti, kemudian penutup, itu sudah ada. Tapi kemudian pemahaman siswanya itu kita kan saya kasih view apa itu tidak fokus di situ. Tapi saya tetap memotivasi anak. Tapi kadang fokusnya anak-anak itu saya. Berarti masalahnya ini adalah anak-anak ini tidak bisa bertahan lama fokusnya nggih Pak ya. Jadi awal-awal fokus, di tengah-tengah
sudah mulai kemana-mana, apa seperti itu? Iya betul Jamil, seperti itu. Ya, kalau mendengar dari apa yang sudah Pak Saiful sampaikan ya, kira-kira berapa persenkah dari siswa Bapak itu yang bisa atau antusiasnya bertahan lama? Ya kalau saya lihat sih, kalau antusiasnya peserta lama fokusnya itu ya besar ya, nggak sampai 10 menit itu. Mereka tahan lama itu, fokus itu susah sekali. Kira-kira Pak Saiful punya ide-ide atau langkah kah sudah? Apa ya Bu? Kira-kira untuk Mungkin apakah ada ide-ide baru atau pernah mendengar sesuatu yang baru bagaimana cara mengatasi anak-anak supaya bisa fokus, kembali fokus gitu? mungkin karena menggunakan teknik stop itu ya. Apa itu Pak teknik stop ya? Kalau yang pernah saya dengar, yang pernah saya paham itu teknik stop itu digunakan untuk mengembalikan kesadaran, kesadaran kita untuk kembali lagi lebih fokus. Alasannya ini kalau mencoba, alasannya Pak Saiful mencoba menerapkan teknik ini tuh apa kira-kira? Saya kalau menggunakan teknik stop ini mungkin bisa memfokuskan anak-anak sebelum kegiatan belajar. Itu mungkin awal belajar. Kira-kira langkahnya Pak Saiful ke depan itu kapan gitu? Kalau mau menerapkannya, apakah dicoba dulu dari Pak Saiful ataukah langsung diterapkan sama anak-anak gitu? Mungkin saya coba memasukkan teknik stop itu di RPP-nya dulu mungkin Bu ya. Jadi saya istilahnya saya mixkan dengan teknik stopnya itu di kegiatan awal pembelajaran gitu. Jadi saya mau mulai dari situ mungkin langkahnya. Apakah teknik stop itu hanya bisa digunakan di awal-awal kah di dalam RPP-nya nanti Pak? Kira-kira? Ya, kalau teknik stop itu biasanya kalau memfokuskan gitu ya Bu ya. Jadi memfokuskan anak-anak lebih awal itu mungkin keadaannya lebih fresh. Jadi perasaan kemudian keadaan anak-anak itu bisa terkontrol di awal. Sebenarnya seperti itu, jadi lebih memfokuskan di situnya, di kegiatan awalnya. Baik ya. Kira-kira Pak Saiful kapan nih mau melaksanakan teknik stop ini? Saya akan mencoba kira-kira ya setelah saya membuat RPP mungkin langsung saya laksanakan besok mungkin Bu ya. Bagus, rencananya Pak Saiful itu sudah luar biasa ya. Kira-kira nih, saya kok jadi penasaran ya. Apakah nanti Pak Saiful itu melaksanakan hanya di tahapan awal kah atau di tahapan ketika anak-anak sudah tidak fokus, jenengan mengulangi lagi atau seperti apa? Saya jadi penasaran nanti. Ya mungkin begini Bu Jamil. Jadi besok hari ini saya membuat tahapannya di RPP, kemudian saya terapkan. Kemudian saya evaluasi dulu mungkin ya. Kalau memang pada pertemuan itu kemudian tahap stopnya berhasil di awal, kemudian saya coba lagi. Kira-kira tidak saya letakkan di awal, di tengah kegiatan gitu berhasil atau enggak gitu kan. Atau setiap kegiatan itu ada teknik stopnya gitu kan. Belum. Jadi saya akan evaluasi terus dengan menggunakan teknik stop gitu biar anak-anak fokus. Langkah yang bagus Pak untuk kedepannya. Nanti saya tunggu cerita dari Pak Saiful kembali ketika sudah melaksanakan teknik stop itu untuk anak-anak, karena memang teknik stop itu sangat baik buat penyegaran kembali supaya kita bisa kembali ke apa yang kita kerjakan. Kadang memang otak itu butuh refreshing ya, seperti itu. Ya Bu Jamil. Ya, baik. Terima kasih ya Bu Jamil ya. Sama-sama Pak Saiful. Saya tunggu kabar berikutnya, ya. Iya. Siap-siap Bu Jamil. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bu Jamil dengan Pak Saiful, saya akan menyampaikan hasil coaching antara Bu Jamil dengan Pak Saiful. Bahwa coaching tadi telah memenuhi langkah-langkah model Tirta, diantaranya satu, tujuan coach sudah menanyakan tujuan dari obrolan, yaitu saya ingin di akhir sharing ini saya bisa mendapatkan solusi dari proses pembelajaran saya, yaitu ketika proses pembelajaran siswa dapat fokus dengan minat dan bakatnya sesuai dengan gaya belajar masing-masing. 2, identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Coach memberikan pertanyaan-pertanyaan. Selama ini bagaimana cara mengajar Pak Saiful atau apa yang sudah Bapak lakukan? Berapa persenkah anak yang antusias dan bertahan lama? Kira-kira ada ide atau langkah apa yang bisa Pak Saiful lakukan? Bagaimana supaya seluruh anak terlibat aktif dan tetap fokus dalam pembelajaran? Apa alasan menggunakan teknik stop? Apakah teknik stop bisa digunakan di awal pembelajaran? 3, rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan masalah. Kira-kira atau langkah apa yang bisa Bapak lakukan bagaimana supaya seluruh anak terlibat aktif dan tetap fokus dalam pembelajaran? Kira-kira kapan Pak Saiful menggunakan teknik stop? 4, tanggung jawab. Baik, langkah yang bagus. Kira-kira kapan Bapak akan melakukannya? Kapan kira-kira mencoba untuk membuat RPP yang di dalamnya termuat teknik stop? Memasukkan teknik stop di RPP, menggunakan teknik stop, tahap stop berhasil di awal. Kalau tidak berhasil, maka Pak Saiful akan berusaha mengevaluasi kembali pembelajarannya. Jadi kesimpulan dari coaching yang telah dilaksanakan Bu Jamil selaku coach dan Pak Saiful selaku coach sudah memenuhi seperti awal yang diutarakan oleh Bu Jamil, menekankan pada keterampilan mendengarkan aktif. Demikian hasil pengamatan saya terhadap coaching Bu Jamil dengan Pak Saiful. Alhamdulillah, terima kasih Bu Yuni atas masukan dan kesimpulannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.